Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvina Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran filsafat. Yang pertama ada Pasca Socrates. Socrates lahir di Athena 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Dia bukan keturunan bangsawan, melainkan anak dari seorang pemahat yang bernama Sophronicus, ibunya yang bernama Panaret. Socrates bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Menurut pendapat Socrates, ada kebenaran objektif yang tidak tergantung pada saya atau pada kita. Untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode tertentu. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisis pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah. Misalnya, ia bertanya kepada negarawan, hakim, tukang, pedagang, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filosof barat yang paling populer dan paling dihormati di antara filosof lainnya. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak muda untuk menjadi orang negara. Keluarganya paling terpandang di Athena. Pemikiran filsafatnya sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Socrates. Socrates telah mengajarinya selama 8 tahun, sehingga pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karya yang paling terkenal ialah Republik, atau dalam bahasa Yunani yang berarti negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar tentang pandangannya pada ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peran utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Yang selanjutnya adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di Yunani yang dulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amytas dari Makedonia. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan dalam bidang ilmu alam. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies secara sistematis. Pikiran lainnya tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak sendirinya, maka harus ada penggerak. Yang selanjutnya ada Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 Masehi di Mesir. Orang tuanya berasal dari Yunani. Mengenai Plotinus, banyak yang tidak mengetahui tentang kehidupannya. Plotinus terkenal karena ajaran filsafatnya. Filosofinya disebut pula dengan Neoplatonisme. Aliran baru yang dirintisnya mencakup berbagai pemikiran dari berbagai negara dan menjadi pusat bagi peminat filsafat, ilmu, dan sastra. Tuhanlah yang menjadi dasar segala sesuatunya. Lain dari Plato, dengan tegas idenya tertinggi itu disebut Tuhan atau yang Esa. Sayangnya ia tidak membedakan ada yang satu ini dengan ada yang bermacam-macam. Dengan demikian, menurut Plotinus, dalam intinya dan dalam hakikatnya, ada itu sungguh-sungguh hanya satu belaka, Tuhan, dan semuanya atau lainnya berhakikat sama. Ajaran yang menyatakan semuanya itu berhakikat Tuhan disebut panteisme atau serba Tuhan.